Doktor untuk Saudari Duma Megaria Elizabeth pada hari ini, Selasa 16 Desember 2025. Dengan ini saya buka. Saudari Promovenda dipersilahkan memasuki ruangan ujian dan menempati tempat yang telah disediakan. Ya, silakan duduk. Sidang ujian akhir studi doktor yang ke-16 tahun 2025 diketuai oleh Profesor Dr. Iskandar Muda Damanik, SEMSC, AKCA, CRP, CSRA, IPSAS, CPA, ASEAN, CPA, Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Dengan anggota 1. Profesor Dr. Prihatin Lumban Raja, SEMSC, selaku co-promotor, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. 2. Dr. Kelana Erwin, SEMSC, AKCA, CPA, selaku co-promotor, staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Bertindak sebagai penguji luar komisi, 1. Profesor Erlina, SMSc, PhD, AKCA, CMA, CPA, CSRS, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. 2. Dr. Abdillah Arif Nasution, SCMSc, AKCA, QGIA, CHRS, staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. 3. Profesor Dr. Dian Anita Nuswantara, SEMSI, AK, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. 4. Dr. Fadli, SMSc, staf pengajar sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Iskandar Muda Damanik, SEMSc, AKCA, CRP, CSRA, IPSAS, CPA, ASEAN, CPA, selaku promotor. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Saudara Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Edi Iksan. Ujian ini didahului dengan membacakan biodata singkat Promovenda. Saudara Duma Megaria Elizabeth dilahirkan di Medan pada tanggal 23 Juni 1978. Riwayat pendidikan formal, SD ST Yosep II Medan, lulus tahun 1990, SMP RK Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar, lulus tahun 1993, SMA Negeri 2 Pematang Siantar, lulus tahun 1996, S1 Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, jurusan akuntansi, lulus tahun 2001, S2 Universitas Trisakti Jakarta, jurusan Magister Akuntansi, lulus tahun 2009. Riwayat kerjaan, staf accounting CP Karisma Mitra Pratama Jakarta Utara 2001 sampai 2002. Staf Finance and Accounting PT Garuda Rohan Asia Jakarta 2002 sampai dengan 2004. Accounting Supervisor PT Eka Dharma Tape Industries Tbk Jakarta 2004 sampai dengan 2008. Chief Finance Accounting and Tax Koperasi FIF Jakarta 2008 sampai dengan 2009. Dosen Yayasan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis 2013 sampai dengan 2014. Dosen LL Dikti Wilayah 1 DPK Universitas Metodis Indonesia Medan 2014 sampai sekarang. Auditor Internal Universitas Metodis Indonesia Medan 2021 sampai sekarang. Pada saat ini, Saudara Duma Megaria Elizabeth di hadapan penguji akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Dampak Independensi Auditor, Kompetensi dan Skeptisme Auditor terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan dengan Whistleblowing dan Pelatihan Audit sebagai Variable Moderating pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh komisi pembimbing dan penguji luar komisi,
Saya mempersilahkan kepada Promopenda untuk menjelaskan hasil penelitiannya maksimal 15 menit. Kepada Saudara Promopenda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Murianto Amin, SOS MSI, Rektor Universitas Sumatera Utara, yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Edi Iksan, SHMA, yang terhormat Bapak Dr. Fadli, SE, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai penguji luar komisi, yang terhormat Ibu Profesor Erlina, SE, MSI, PhD, AKCA, CMA, CPA, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, dan sebagai penguji luar komisi, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Iskandar Muda Damanik, SE, MSI, AKCA, CRP, CSR, CRSS, IPSAS, CPA, ASEAN CPA selaku promotor, yang terhormat Profesor Dr. Prihatin Luman Raja, SE, MSI selaku co-promotor, yang terhormat Bapak Dr. Kelana Erwin, SE, MSI, AKCA, CPA selaku co-promotor, yang terhormat Bapak Dr. Abdillah Arif Nasution, SE, MSI, AKCA, QGIAC, CHRS selaku penguji luar komisi, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Dian Anita Nuswantara, SE, MSI, AK selaku penguji luar komisi, yang terhormat Bapak Ibu para undangan sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang terus melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat hadir hari ini pada promosi dokter saya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini. Perkenankan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Independensi Auditor, Kompetensi dan Skeptisisme Auditor terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan dengan Whistleblowing dan Pelatihan Audit sebagai Variabel Moderating pada Kantor Akuntan Publik Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan mulai presentasi saya. Adapun latar belakang dari disertasi saya yaitu bahwa profesi auditor menghadapi tantangan yang serius dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Ada berbagai kasus kecurangan yang berskala besar, terus lolos dari deteksi auditor, bahkan dari KAP yang bereputasi internasional seperti Big Four. Fenomena kegagalan audit inilah yang telah menjadi perhatian serius bagi regulator dan akademisi di berbagai negara. Di Indonesia contohnya OJK tahun 2022 mencabut izin praktek KAP Kosasi Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan rekan terkait dengan kasus PT Wanarta Life Insurance yang gagal mendeteksi manipulasi pencatatan kewajiban senilai 12,1 triliun rupiah. Kasus serupa juga terjadi pada PT 3 Pilar Sejahtera Food tahun 2018 yang melibatkan KAP Deloitte Indonesia dengan kegagalan mendeteksi piutang fiktif sebesar 4 triliun rupiah. Untuk di luar negeri, kasusnya ada pada Luckin Coffee pada China 2020, di mana terdapat pendapatan palsu sebesar 310 juta US dollar, di mana EY Huang Ming gagal mendeteksi pendapatan palsu yang dicatat melalui transaksi fiktif dengan distributor palsu. Lalu ada kasus di Inggris 2018, Carillion mengalami kerugian sebesar 7 miliar euro, di mana KPMG dianggap gagal menguji asumsi manajemen dan memberikan opini wajar meskipun tanda-tanda keruntuhan keuangan terlihat jelas. Lalu di Jerman ada tahun 2020 tentang Wirecard AG, di mana ada kas fiktif sebesar 1,9 miliar euro. KAP EY gagal mendeteksi kas fiktif tersebut selama bertahun-tahun yang telah mengaudit perusahaan tersebut. Rumusan masalah penelitian, pertama, di Indonesia kecurangan di kalangan pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN sudah banyak terjadi kasus korupsi. Yang kedua, keterbatasan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat menimbulkan empirical gap karena apa yang diharapkan pemakai laporan keuangan, yaitu auditor mampu mendeteksi dan mengungkapkan adanya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan, namun tidak terdeteksi atau terlambat terungkap oleh auditor atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga,
Kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan menyebabkan informasi tidak valid dan relevan untuk menjadi acuan sebagai alat pengambil keputusan. Yang keempat, auditor perlu memahami karakteristik atau kondisi yang berkaitan dengan kecurangan. Karakteristik atau kondisi tertentu dapat menunjukkan adanya tindakan kecurangan. Yang kelima, auditor tidak menerapkan sikap independensi dalam setiap proses audit akan menimbulkan keraguan bagi pengguna laporan keuangan, terlebih bila ditemukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Yang keenam, rendahnya sikap skeptisisme profesional auditor hanya akan menentukan misstatement yang disebabkan oleh kecurangan. Selain itu, rendahnya skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor menjadi salah satu faktor kegagalan dalam mendeteksi kecurangan. Yang ketujuh, melalui kompetensi yang dimiliki auditor dapat melaksanakan proses audit dengan efisien dan efektif, terlebih dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Permasalahannya bahwa tidak semua auditor memiliki kompetensi yang sama, namun semua auditor memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam mendeteksi kecurangan. Yang kedelapan, keberadaan whistleblower proaktif sangat membantu dalam mengungkapkan kecurangan atau fraud apabila telah diketahui banyak kalangan bahwasanya praktik kecurangan atau fraud telah marak terjadi. Namun meskipun whistleblowing berpotensi memperkuat efektivitas auditor dalam mendeteksi fraud, pada kenyataannya tingkat whistleblowing masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya risiko yang dihadapi whistleblowing seperti ancaman kehilangan pekerjaan, stigma negatif maupun tekanan dari pihak manajemen. Yang kesembilan, pelatihan audit dapat meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, namun tidak semua auditor yang sudah memperoleh pelatihan auditor mampu menerapkan hasil pelatihan tersebut untuk mendeteksi kecurangan. Pertanyaan dari penelitian ini adalah, pertama, apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Yang kedua, apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Yang ketiga, apakah skeptisisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Yang keempat, apakah peran whistleblowing mampu memoderasi pengaruh independensi, kompetensi, dan skeptisisme auditor terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Yang kelima, apakah pelatihan audit mampu memoderasi pengaruh independensi, kompetensi, dan skeptisisme auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh skeptisisme auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Keempat, mengetahui dan menganalisis peran whistleblowing dalam memoderasi pengaruh ketiga faktor tersebut. Yang kelima, mengetahui dan menganalisis peran pelatihan audit dalam memoderasi pengaruh ketiga faktor tersebut. Kontribusi utama yang pertama, kontribusi teoritis, memperkaya literatur akuntansi keperilakuan dengan mengintegrasikan faktor teknis dan perilaku, serta menghadirkan kerangka konseptual baru untuk memahami inkonsistensi penelitian sebelumnya. Yang kedua, kontribusi praktis, memberikan pedoman bagi auditor dalam meningkatkan efektivitas deteksi kecurangan melalui penguatan independensi, kompetensi, skeptisisme, sistem whistleblowing, dan pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, kontribusi kebijakan, menjadi dasar pertimbangan bagi regulator dan asosiasi profesi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Adapun state of the art dalam penelitian ini, grand theory memakai agency teori, dan middle theory memakai fraud triangle theory, cognitive dissonance theory, dan attribution theory, serta applied theory, theory of attitude and behavior, dan theory of planned behavior. Definisi variabel operasional ini berhubungan dengan hipotesis penelitian, di mana hipotesis pertama, independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hipotesis kedua, kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hipotesis ketiga, skeptisisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hipotesis keempat,
whistleblowing berperan memperkuat pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hipotesis kelima, peran whistleblowing memperkuat pengaruh skeptisme auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hipotesa keenam, peran pelatihan audit memperkuat pengaruh independen auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hipotesa 7, whistleblowing berperan memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hipotesa 8, peran pelatihan audit memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hipotesa ke-9, peran pelatihan audit memperkuat pengaruh skeptisisme auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Waktunya 15 menit ya. Baik, Prof. Metode penelitian menggunakan populasi KAP seluruh Indonesia dengan responden 378 auditor dan teknik analisis datanya adalah sampel serta metode kualitatif dengan menggunakan NVivo 15. Hasil penelitian dapat kita lihat pada slide bahwa karakteristik penelitian berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, sebaran kuesioner, dan berdasarkan lamanya pekerjaan. Hasil setelah dieliminasi W1 dan W2, di mana W1 dan W2 di sini 0,67 dan 0,68 di bawah dari 0,7 tidak memenuhi dari pemodelan. Kemudian setelah dilakukan outer, maka dilakukan eliminasi dari W1 dan W2 sehingga diperoleh tabel outer model sebagai berikut. Di sini hasil pengujian nilai outer loading terhadap seluruh indikator setelah dilakukan eliminasi terlihat bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading 0,7, artinya masing-masing indikator mampu merefleksikan konstruk laten yang diwakilkan secara kuat dan signifikan sesuai dengan pendapat Hare et al. 2019. Dari tabel R-square diperoleh bahwa adjust square-nya 0,943 atau 94,3%, artinya variabel yang terjadi mampu menjelaskan hampir seluruh variasi yang terjadi pada variabel dependen secara signifikan dan mencerminkan model yang memiliki relevansi prediktif yang sangat tinggi. Kemudian di sini dapat kita lihat ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Semuanya dapat disimpulkan dengan analisa sebagai berikut. Hipotesa pertama, independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan. Hipotesa diterima dikarenakan tes statistiknya lebih besar dari 1,96. Teori yang berkaitan dengan hipotesa ini adalah agensi teori. Dikatakan bahwa semakin tinggi independensi auditor, semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Lalu yang kedua, teori of proportional skepticism, bahwa auditor independen itu lebih peka terhadap refleks kecurangan dan lebih berani memperluas pengujian. Yang ketiga, teori behavior theory of auditing, di mana auditor independen lebih bebas tekanan dari klien dan judgment audit menjadi lebih objektif. Kemudian fraud triangle theory. Hipotesa 2 diterima karena tes statistik lebih besar dari 1,96. Juga berkaitan dengan teori human capital theory, bahwa kompetensi itu merupakan modal manusia untuk memahami pola kecurangan yang kompleks, menggunakan teknik audit lanjutan, dan mampu menginterpretasikan bukti audit secara tepat untuk kemampuan mendeteksi kecurangan secara signifikan. Lalu ada teori of professional competence dan fraud triangle. Hipotesa 3 ditolak, di mana skeptisisme auditor itu tidak berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Alasan ditolak sesuai dengan kompetensi based teori, bahwa sikap saja tidak cukup tanpa kompetensi teknis, seperti pengetahuan audit forensik, pengalaman kasus, dan kemampuan analisis. Kemudian ada juga terkait dengan teori of planned behavior, cognitive loop theory, dan ekspektasi teori, serta skepticism performance gaps, di mana auditor memiliki skeptisme secara psikologi tetapi tidak menerjemahkannya ke dalam perluasan prosedur audit akibat tekanan waktu, keterbatasan anggaran, ataupun keengganan memperluas pengujian. Hipotesa 4, dalam hal ini diterima, whistleblowing berperan memperkuat pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hipotesa kelima, di sini hipotesa kelima diterima, yaitu whistleblowing berperan memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hipotesa 6, whistleblowing berperan memperkuat
pengaruh skeptisisme auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan hipotesa diterima. Hipotesa 7 juga diterima, di mana pelatihan audit berperan memperkuat pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian hipotesa 8 ditolak. Pelatihan audit itu tidak berperan memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor. Hal ini terkait dengan teori kompetensi dan teori andragogi, di mana pelatihan orang dewasa itu harus relevan, problem based, dan berbasis pengalaman. Hipotesa ke-9 ditolak, di mana pelatihan audit tidak berperan memperkuat pengaruh skeptisisme auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Adapun teori yang terkait yaitu teori kompetensi, andragogi, dan teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini berbasis pengalaman, menjelaskan bahwa perubahan sikap profesional memerlukan pengalaman nyata, refleksi mendalam, dan penerapan langsung dalam hal yang tidak tersedia dalam pelatihan umum. Adapun novelty dari penelitian ini adalah whistleblowing praktif yang digunakan sebagai variabel moderasi dalam mendeteksi fraud. Pelatihan audit terbukti memperkuat pengaruh auditor terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Integrasi whistleblowing dan pelatihan audit menjadi model baru dalam konteks kantor akuntan publik. Temuan utama penelitian bahwa independensi auditor itu berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap deteksi kecurangan. Skeptisisme auditor belum terbukti memberikan kontribusi berarti. Skeptisisme profesional ini memerlukan kombinasi aspek teknis, kognitif, interpersonal yang lebih kompleks dan efektif dalam praktik. Untuk peran moderasi, whistleblowing memperkuat pengaruh independensi, kompetensi, dan skeptisisme. Sedangkan pelatihan audit hanya memperkuat pengaruh independensi saja, tetapi tidak terhadap kompetensi dan skeptisisme. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karakteristik sampel bahwa pengalaman kerja 3-5 tahun itu lebih banyak, dari sekitar 38,39%. Ini mencerminkan keterbatasan auditor di mana auditor pada tahap early to intermediate career berada pada fase pengembangan profesional, di mana kompetensi teknis, sensitivitas etis, serta kedalaman skeptisisme itu belum sepenuhnya matang sebagaimana auditor senior. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias persepsi terhadap variabel-variabel penelitian. Metode pengukurannya menggunakan kuesioner self-report yang memungkinkan bias subjektif seperti social desirability bias. Indikator mungkin belum sepenuhnya menangkap kompleksitas perilaku auditor dalam praktik nyata. Cakupan variabel, faktor seperti budaya, organisasi, etika individu tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian konteks waktu penelitian dilakukan di KAP Indonesia dengan data cross-seksional, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan hanya menangkap kondisi pada satu periode tertentu saja. Implikasi teori, yang pertama, penguatan teori memperkuat agensi teori dan attitude teori bahwa independensi auditor yang bebas dari tekanan meningkatkan objektivitas dalam mengidentifikasi kecurangan. Pengembangan framework memberikan dasar empiris untuk mengembangkan model konseptual yang mengintegrasikan kompetensi sebagai variabel kunci dalam fraud detection framework. Konteks skeptisisme membuka peluang penelitian lanjutan untuk menguji peran variabel mediasi atau moderasi yang menghubungkan skeptisisme dengan kemampuan deteksi kecurangan. Dimensi moderasi menunjukkan bahwa efek moderasi bersifat kontekstual dan kondisional, memerlukan perbedaan jenis pelatihan dan konteks organisasi dalam penelitian lanjutan. Implikasi praktis dapat memperkuat independensi, tingkat kompetensi, mengembangkan skeptisisme, mengoptimalkan whistleblowing, serta melakukan desain ulang pelatihan. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah presentasi saya, dan selanjutnya saya kembalikan ke promotor. Ya, baik. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama kalinya kita berikan kesempatan kepada Ibu External Examiner dari Universitas Negeri Surabaya, Ibu Profesor Dr. Dian Anita Nuswantara, SMSI AK. Pada waktu dan tempat, Ibu dipersilakan. Terima kasih. Selamat kepada Promovendus dan juga kepada para promotor dan kopromotor, luar biasa. Saya percaya bahwa penelitian ini memiliki kontribusi yang
besar bagi perkembangan ilmu dan praktik di dunia audit. Namun, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan model yang Ibu hasilkan, ternyata ada beberapa yang tidak terbukti. Hipotesis tidak terbukti. Pertanyaannya adalah, apakah Ibu masih yakin bahwa temuan Ibu ini tetap memiliki kontribusi? Satu aja dah. Terima kasih. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Prof. Dian. Baik, saya akan menjawab. Adapun memang model hipotesa saya ada beberapa yang memang hipotesa ditolak, seperti pelatihan auditor yang tidak bisa memoderasi kompetensi maupun skeptisisme, serta skeptisisme itu sendiri pun tidak bisa mendeteksi kecurangan dalam mendeteksi kecurangan atau audit. Tapi saya masih yakin, Prof, bahwa variabel-variabel ini masih memberikan kontribusi kepada penelitian saya. Karena memang seperti skeptisisme yang dengan merupakan itu sikap mental yang memerlukan dukungan kompetensi dan kewenangan, sehingga kalau skeptisisme itu timbul keraguan-raguan, timbul tekanan dari klien atau hubungan dari klien. Itu mungkin yang menyebabkan skeptisisme tidak bisa berpengaruh positif terhadap deteksi. Namun, skeptisisme ini menurut saya bisa bermanfaat bagi penelitian ini apabila dia sebagai pengaruh terhadap independensi ataupun kompetensi auditor. Kemudian, pelatihan audit kenapa sampai tidak memberikan pengaruh terhadap kompetensi dan skeptisisme? Karena memang kalau dari pengamatan atau dari teori ataupun dari peneliti-peneliti, pelatihan audit itu hanya menyentuh kognitif atau cara mengetahui, memahami, memproses informasi. Sementara skeptisisme itu mencakup question mind, lalu mencakup bagaimana interpersonal understand terhadap deteksi fraud. Dan kemudian kompetensi itu juga mencakup bagaimana sih standarnya, bagaimana tekniknya, karena semakin lama orang melakukan audit, maka kompetensinya pun akan semakin tinggi. Nah, ini yang tidak bisa diberikan pengaruh oleh pelatihan audit jika pelatihan audit itu hanya seperti biasa saja, tidak mengenal kepada fraud, teknik bagaimana mengaudit fraud, lalu tidak mengenal kepada problem case seperti itu. Artinya tidak ada pelatihan-pelatihan yang langsung mengenal bagaimana cara mendeteksi fraud. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih. Berarti menurut Promovendus bahwa meskipun model ini ada beberapa dari hipotesis yang tidak bisa diterima atau dibuktikan, Promovendus masih yakin masih tetap memberikan kontribusi terhadap teori maupun kontribusi terhadap praktik. Apakah demikian? Iya, betul, Prof. Oke, baik. Berarti masih memungkinkan pula untuk dilakukan replikasi bagi peneliti di masa yang akan datang. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Kami kembalikan kepada Prof. Is. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Dian yang sudah dalam hal ini dari Universitas Negeri Surabaya yang bersedia sebagai penguji eksternal pada ujian disertasi ini. Berikutnya kita berikan kesempatan pada internal examiner, yaitu Ibu Profesor Erlina, SC, MSI, PhD, AK, CA, CMA, CPA, CRSS, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada Ibu Prof, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Prof. Ya, karena beliau sedang baik, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Abdillah Arif Nasution, SE, MSI, AK, CE, QGIA, CHRS,
staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Iskandar. Yang saya hormati Profesor Edi Ihsan sebagai Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Fadli sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Profesor Iskandar Muda, Profesor Prihatin Lumban Raja, Bapak Dr. Kelana Erwin, dan Profesor Dian Anita Nusantara, serta Profesor Erlina. Yang pertama saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Ibu Duma telah sampai ke tahap yang terakhir ini. Kita sudah banyak membahas pada saat ujian tertutup dan saya melihat beberapa yang kita bahas kemarin sudah menjadi perbaikan, khususnya adalah responden yang pengalaman kerja yang masih sangat minim, terlihat pada statistik deskriptif, dan itu terakhir kita sepakat kemarin menjadi keterbatasan di penelitian dan saya lihat sudah masuk juga perubahan. Nah, terkait dengan teori juga, terkait pelatihan dan lain-lain, kemarin kita juga sudah membahas untuk memasukkan teori pembelajaran orang dewasa atau andragogi yang akhirnya juga mendukung di dalam penelitian ini telah sampai. Jadi saya rasa yang menurut saya kemarin beberapa itu butuh perbaikan, ternyata sudah diperbaiki pada pagi hari ini, sudah sesuai dengan harapan saya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, Profesor Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin bisa ditanggapi Bu Promovenda. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdil Habib. Terima kasih Pak untuk masukan dan sarannya terkait dengan hipotesa saya. Saya memang memasukkan teori andragogi karena memang relevan sekali. Kenapa sampai pelatihan audit tidak bisa memoderasi kompetensi serta skeptisme. Kemudian juga koresponden yang lebih banyak di lama pekerjaan 3-5 tahun itu juga memang sesuai juga dengan teori andragogi. Artinya belum tingkat tahapan mereka itu belum terlalu banyak untuk melakukan pelatihan, melakukan tindakan pengauditan, sehingga mungkin untuk menjawab dari formulir Google Form yang saya sebar itu tidak agak bias ya, karena masih 3-5 tahun seperti itu. Terima kasih untuk masukannya Pak Dr. Abdillah Abis Nasistil. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, berikutnya dipersilakan kepada Bapak Dr. Fadli, SMSI, sebagai staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, dalam hal ini juga Bapak Dr. Fadli sedang berhalangan, maka dengan demikian pertanyaan-pertanyaan oleh komisi pembimbing dan juga penguji luar juga sudah selesai, dan mungkin kami dari sisi promotor dan juga co-promotor mungkin tidak perlu bertanya ya. Berikutnya, dengan demikian pertanyaan telah selesai dan pimpinan sidang saya kembalikan kepada Bapak Saudara Rektor. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Profesor Dr. Iskandar Muda Damanik, SMSI, AK, CACRP, CSRA, IPSAS, CPA, ASEAN, CPA. Bapak Ibu yang saya hormati, sidang ujian saya tangguhkan selama beberapa menit untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menetapkan keputusan ujian. Promovenda diharapkan untuk meninggalkan ruangan. Bapak Ibu audiens, silakan menunggu di dalam video conference ini.